Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Natalia Rosyana dari semester 4 mahasiswa Universitas Teknologi Digital PSDKU Tegal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ibadah bulan suci Ramadan. Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang wajib bagi umat muslim. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9. Bulan ini dianggap merupakan bulan suci dan bertabur pahala dan keberkahan. Karena itu, selama 1 bulan penuh ini, umat muslim di seluruh dunia akan menjalankan ibadah puasa. Selain itu, bulan ini juga diisi dengan berbagai amalan ibadah lainnya seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, hingga bersedekah. Pengertian puasa secara bahasa berasal dari kata asyaum yang berarti menahan diri dari suatu perbuatan. Sedangkan menurut syara, asyaum adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, puasa disebut juga menahan makan dan minum, menahan hawa nafsu, perbuatan dan perkataan yang sia-sia, serta perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga memasukkan benda konkret ke dalam rongga tubuh seperti minum, obat, dan sejenisnya. Adapun puasa Ramadan berarti puasa yang dilakukan selama 30 hari. Puasa Ramadan dilakukan selama 30 hari. Puasa ini merupakan wajib bagi umat muslim yang telah balik, berakal, dan tidak dalam keadaan haid atau nifas. Adapun ketentuan dalil yang mewajibkan puasa yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Tujuan berpuasa adalah yang pertama, mengajarkan rasa empati, yang kedua, menumbuhkan rasa kemandirian, yang ketiga, menjaga kesehatan, yang keempat, meningkatkan solidaritas, yang kelima, meningkatkan kebersihan moral. Kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai ujian tengah semester. Soal yang pertama, kewarganegaraan adalah salah satu mata kuliah umum yang sifatnya wajib di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, untuk mempertahankan nilai dan norma pada warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menjadikannya sebagai warga negara yang baik. Tapi kenyataannya sekarang ini masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana pendapat saudara dengan konsep dan kenyataan tersebut? Jelaskan. Yang pertama, konsep warga negara adalah salah satu mata kuliah yang wajib di perguruan tinggi dengan tujuan mempertahankan nilai dan norma pada warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sangat relevan. Memahami hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bagian penting dari proses pendidikan tinggi yang bertujuan untuk membentuk individu dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Namun, kenyataannya masih banyak mahasiswa yang kurang memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya pemahaman akan materi kewarganegaraan yang diajarkan. Yang kedua, minimnya kesempatan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, pengaruh lingkungan sosial dan budaya yang tidak mungkin mendukung pembentukan identitas nasional yang kuat. Sebagai contoh, seorang mahasiswa mungkin menghadapi tantangan dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila karena kurangnya kesempatan untuk berdiskusi dan berinteraksi dengan orang-orang yang mewakili beragam latar budaya dan agama. Selain itu, media sosial dan budaya populer seringkali memperkuat individualisme dan konsumerisme daripada nilai-nilai kebangsaan. Untuk mengatasi kesenjangan antara konsep dan kenyataan, diperlukan pendekatan yang holistik dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, yang meliputi yang pertama, peningkatan kualitas pengajaran, yang kedua, penerapan nilai-nilai dalam kehidupan kampus, yang ketiga, kerjasama dengan pihak eksternal. Kemudian soal yang kedua, salah satu alasan perlunya identitas nasional bagi Indonesia yaitu agar bangsa Indonesia tetap bersatu dalam menjaga nilai persatuan sesuai dengan ideologi atau dasar negara Indonesia. Konsep ideologi negara Indonesia saat ini yang didasarkan pada Pancasila mengalami dinamika yang terus berkembang seiring dengan berkembangan zaman, tantangan, dan perubahan sosial. Beberapa aspek tersebut meliputi yang pertama, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Yang kedua, peran Pancasila dalam membangun kesatuan dan kebinekaan. Yang ketiga, tantangan globalisasi dan modernisasi. Kemudian soal yang ketiga, bagaimana hubungan antara kewajiban dan hak negara
yang tidak bisa dipisahkan. Jelaskan. Yang pertama, kewajiban negara terhadap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak dasar warga negara seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Kemudian yang kedua, hak warga negara sebagai bentuk kewajiban negara. Hak-hak warga negara merupakan bentuk konkret dari kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati martabat serta kepentingan warga negara. Misalnya, hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan wujud dari kewajiban negara untuk memfasilitasi partisipasi politik dan sosial warga negara. Yang ketiga, kewajiban warga negara terhadap negara. Warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum, menjaga keamanan dan ketertiban, serta ikut dalam pembangunan dan kemajuan negara. Kemudian soal yang keempat, salah satu alasan perlunya sebuah konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu untuk bisa melindungi HAM setiap warga negara. Tetapi kenyataan sekarang masih ada HAM warga negara yang dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti hak seorang anak yang harus mendapatkan pendidikan. Bagaimana pendapat tersebut? Konsep perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melindungi hak asasi manusia atau HAM setiap warga negara sangatlah relevan dan penting. Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi yang menetapkan aturan dasar negara dan hak-hak fundamental warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak, dan perlindungan terhadap hak ini dijamin oleh konstitusi serta berbagai peraturan dan undang-undang yang ada. Namun kenyataan masih terdapat kasus di mana hak pendidikan anak diabaikan atau dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, hak warga negara sebagai konsekuensi dari kewajiban warga negara. Hak-hak warga negara seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, serta hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman adalah konsekuensi dari kewajiban warga negara untuk turut serta dalam pembangunan negara. Dengan demikian, hubungan antara kewajiban dan hak negara serta warga negara adalah saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menghormati hak-hak warga negaranya, sementara warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan ikut serta dalam pembangunan negara. Dalam menghadapi kasus tersebut, yang dapat diambil yang pertama, penguatan implementasi hukum. Penting bagi negara untuk memastikan bahwa aturan dan undang-undang yang ada diterapkan secara efektif, termasuk dalam hal perlindungan hak pendidikan anak. Yang kedua, akses pendidikan yang merata. Negara perlu berupaya untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang sama. Yang ketiga, peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan hak asasi manusia dapat membantu peningkatan kesadaran akan masalah yang dihadapi serta mendorong partisipasi dalam solusi yang bersifat inklusif. Yang keempat, kolaborasi antara pemerintahan dan LSM. Kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional dapat memperkuat upaya untuk melindungi dan mempromosikan hak pendidikan anak.